menjadi kebiasaan kita mulai acara kita dengan doa, maka doalah yang akan menyelamatkan kita. Saya akan pimpin dengan cara Islam, mohon teman-teman yang lain bisa menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul pada siang ini pada acara rutin kami untuk tahun yang pertama pada tahun 2021, yaitu pelatihan infografis dan IT bagi seluruh surveyor KAS dan sebagian dari rumah sakit. Untuk itu, ya Allah, kami mohon ridho-Mu, tunjuk-Mu, berkah-Mu atas acara kami. Cernihkan hati kami, cerdaskan otak kami, dan lancarkan lisan kami dalam acara pelatihan ini, sehingga pelatihan ini memberi manfaat kepada kami semua, dan juga kepada organisasi, serta insya Allah kepada seluruh rumah sakit di Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi kami dari COVID-19, baik yang sudah terkena maupun yang belum, jangan sampai terkena. Yang sudah dalam pemeriksaan, mudah-mudahan segera negatif. Yang sedang dalam isolasi mandiri, teman-teman kami, Engkau sembuhkan. Sehingga, dan juga kami minta Kau enyahkan COVID-19 ini dari bumi Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri selalu kami petunjuk di jalan yang lurus dan beri kekuatan untuk berada di jalan yang lurus. Beri kami petunjuk mana-mana yang salah dan beri kekuatan menghindar dari yang salah. Hanya kepadamu kami meminta dan hanya kepadamu kami menyembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Pak Toto, selesai. Terima kasih Pak Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Sukma Budi, terima kasih Pak Budi sudah rajin bersama kita. Ada juga Pak Niko sudah masuk nih, Pak Niko. Ya, sudah masuk. Pak Matia, ya. Teman-teman semuanya, COVID sekarang ini rupanya masuk ke masa-masa kritis. Bahkan WHO pun memprediksi bahwa COVID tidak akan hilang dalam tempo yang singkat, bahkan bisa 1-2 tahun. Oleh karena itu, menghadapi hal ini tentu saja selain menghadapi COVID-nya juga KARS harus melakukan langkah-langkah bahwa peran IT di era COVID itu sangat besar sekali. Oleh karena itu, KARS melakukan langkah untuk transformasi digital. Jadi semuanya nanti berbasis digital, termasuk juga staf kita semuanya dilatih dengan aplikasi-aplikasi IT yang mempermudah pekerjaan. Jadi, sebetulnya yang kemarin jelas sudah mempermudah pekerjaan kita untuk menghadapi media sosial, yaitu pelatihan yang diberikan oleh Pak Budi. Itu tujuannya agar kita bisa menanggapi kalau ada isu-isu yang muncul di media sosial dan kita bisa membuat infografis, videografis dan lain sebagainya, selain sebagai marketing rumah sakit maupun juga untuk penyuluhan rumah sakit. Kita pelatihan untuk infografis dan videografis sudah kita lakukan, dan saya melihat teman-teman kemajuannya sudah sangat luar biasa. Staf KARS dilatih dengan berbagai macam aplikasi. Kita identifikasi sudah ada 12 aplikasi yang kita latihkan kepada staf. Tapi saya juga berpikir barangkali atau ada
teman-teman surveyor yang ingin menguasai juga itu keterampilan menggunakan aplikasi untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, minggu kemarinnya ya Dokter Joni ya, yang kita ngadakan survei 2 minggu dengan yang lalu menggunakan Google Form itu aplikasi 1 minggu lalu ya atau 2 minggu lalu ya? 2 minggu Pak. EFB 2021. Kita mengadakan survei 2 minggu ya, 2 minggu yang lalu. Jadi kita mengadakan survei, ada 4 aplikasi yang kita tawarkan, mana yang ingin diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan ternyata yang berada di urutan teratas adalah Google Form. Jadi yang berada di urutan teratas itu adalah Google Form. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua itu mengenai merubah buku teks menjadi Word, ya. Text to Word. Nah, yang ketiga ada. Jadi hari ini saya hadirkan, saya perkenalkan, ya. Ini staf IT Kars, ya. Kita di Kars ini salah seorang staf IT kita, namanya Pak Endang Mulyanto. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Beliau sudah melatih juga. Ya, Pak Endang ini sudah melatih juga teman-teman staf IT, staf Kars, ya. Jadi yang akan dilatihkan adalah mengenai Google Form. Jadi sekarang ini di era COVID, kalau kita mengadakan suatu penelitian, Bapak Ibu, kita tidak harus mendatangi ke rumah sakit. Misalnya kita penelitian di rumah sakit, tidak harus mendatangi ke rumah sakit, ya, bertatap muka, cukup dengan mempergunakan Google Form. Sebagaimana kita juga kalau habis selesai ESB biasanya suka ada quiz, itu pakainya Google Form kita, ya. Pakainya Google Form. Untuk survei ada Google Form. Apa keuntungan Google Form ini? Mulai kita mendistribusikan formulirnya, membagi formulirnya, mentabulasi sampai kemudian membagikan sampai mentabulasinya itu real time, ya. Jadi satu sekaligus, ya. Dan juga real time collaboration, ya. Jadi 50 orang dapat bekerja dalam satu berkas dalam satu waktu. Selain itu juga kita menyimpan berkasnya itu aman, ya. Nah, aman, tidak takut rusak atau terkena virus karena kita simpannya di tempatnya Mbah Google, gitu ya. Jadi tentu saja ini manfaatnya bisa macam-macam, bisa untuk tadi quiz online, ya, bisa ujian online, ya. Bapak Ibu kalau habis dulu pelatihan itu diuji, itu kita pakai sistem e-learning yang itu, karena itu sistemnya masuk ke SIKARS, ya. Tapi kalau yang untuk lebih cepat dan mudah pakai ini saja Google Form, ya. Juga misalnya untuk survei kinerja dari dokter atau kepuasan pasien, absensi dan lain sebagainya, ya. Ini juga mendorong untuk ke budaya paperless culture, ya. Jadi kita masuk ke transformasi digital untuk mengurangi juga penggunaan kertas, ya. Jadi harapannya tentu saja apa yang diberikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, ya. Nanti kita selang-seling dengan ilmu-ilmu baru yang diberikan Prof Budi ini, ya.
Itu juga manfaatnya luar biasa karena kita rasakan sendiri PowerPoint. Wah, sekarang makin powerful kita ya karena banyak tambahan ilmunya untuk PowerPoint itu ternyata betul-betul powerful ya. Jadi itu kalau kita gali terus ternyata nggak habis-habis. Demikian juga Google Form nih bukan hanya sekali nih ya, nanti akan diulang lagi. Ini tingkat dasar. Hari ini tingkat dasar untuk bikin yang sederhana. Nanti berikutnya setelah diulang lagi kita akan masuk ke tingkat yang lebih kompleks, quiz yang lebih kompleks begitu. Sekarang yang penting tingkat dasar sudah bisa untuk membuat misalnya quiz atau mungkin soal-soal yang sederhana gitu ya, untuk kuis yang. Tapi nanti berikutnya bisa untuk yang lebih kompleks ya. Bapak Ibu, terima kasih bahwa selama ini telah mengikuti kegiatan KARS untuk teknologi informasi. Dan ke depan surveyor juga nanti akan menggunakan teknologi informasi ini secara penuh, ya, secara penuh ke depannya, karena menghadapi COVID yang diprediksi tidak akan hilang begitu saja, dan di samping itu juga kita sudah punya daftar teman-teman surveyor yang kebetulan habis habis sertifikasinya, ya. Nanti kita melihat teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan IT, pelatihan ESB, maka nanti ada rekodnya semuanya, ya. Bagi teman-teman yang sudah memenuhi, ya, mengikuti dengan rajin, ya saya lihat hampir banyak sekali yang rajin, gitu. Jadi nanti akan diperpanjang otomatis. Bagi yang untuk sertifikat surveyornya tadi. Tapi bagi yang masih kurang, kita dorong untuk mengikuti terus nih pelatihan IT ini, karena ini mungkin ke depan akan menjadi modal untuk Bapak Ibu menghadapi tugas-tugas KARS ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Dr. Joni dan terima kasih Pak Budi. Nanti juga mohon dibimbing ini staf kita, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto atas arahan. Jadi teman-teman sekalian sudah mendengar. Jadi memang 2021 kita ganti sedikit format, memperluas sebenarnya, memperkaya. Jadi bukan mengganti habis ya. Karena kan kita tahu hidup itu selalu berubah. Kalau tidak berubah, kita akan digilas oleh perubahan itu. Nah, jadi kita akan lengkapi, perkaya pelatihan kita. Infografis tidak hilang. Teman-teman yang tetap berproduksi, dan kemudian Pak Budi tetap kita undang di sini, guru besar kita. Justru beliau sebenarnya ahli IT kan. Sebenarnya saya udah gali informasi dari Dr. Hani. Pak Budi ini sebenarnya memang orang IT-nya Rumah Sakit Cimahi, tapi malah memperluas ke infografis. Nah, sekarang ini bisa melihat. Baik, tidak berpanjang lebar, kita akan mulai. Tadi sudah disampaikan ada 4 yang dalam waktu dekat. Nanti masih ada, kita punya 12 pelatihan yang sudah diterapkan. Nah, sekarang ini 1, Google Form juga, tidak semua Google Form, masih tahap pertama. Saya persilakan, perkenalkan tadi sudah Pak Endang Mulyanto ini adalah staf IT KARS. Jadi KARS itu punya 3 staf IT yang selama ini sudah dikenal, tentu Indra ya. Nah ini sekarang Endang Mulyanto yang biasa main di belakang layar, programmer nih. Dan satu lagi Pak Andi, itu juga programmer, tapi sekarang kita tampilkan. Saya persilakan langsung Pak Endang menyampaikan materi tentang Google Form. Terima kasih Dr. Joni atas waktunya. Nanti habis itu ada live, ada latihan dan tanya jawab. Ya, persilakan. Baik, terima kasih Dr. Joni, Dr. Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sutoto, yang saya hormati, wabil khusus Bapak-bapak dan ibu-ibu surveyor dari Sabang sampai Merauke. Yang saya hormati teman-teman di KARS,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat tampil perdana di hadapan Bapak Ibu semua. Baik, mohon izin untuk saya tampilkan slide. Siang ini saya akan memberikan topik yang tadi diulas oleh Pak Toto, yakni Google Form. Panjang lebar sudah disampaikan di depan, yakni Google Form ini bisa disebut sebagai form instan. Siapapun dengan mudahnya bisa membuat form dengan Google Form ini. Topik-topik dalam Google Form itu banyak sekali. Kali ini saya akan sajikan adalah bagaimana Bapak Ibu dapat memulainya. Sedangkan fitur-fitur yang menarik lainnya nanti akan kita suguhkan di pelatihan infografis mendatang. Nah, apa sih sebenarnya Google Form itu? Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah pernah menggunakannya atau mungkin mahir juga membuatnya. Siapa yang dapat menggunakan Google Form? Kemudian step by step membuat form, serta ketika form itu sudah kita rancang, bagaimana kita dapat mempublish atau kita share ke partisipan atau ke responden. Nah, topik yang lain seperti dalam PowerPoint saya, ini seperti melihat respon dari responden, membaca statistik partisipan, menghapus form, semua fitur-fitur yang menarik yang disajikan oleh Google Form sebagai aplikasi online yang bersifat real time, kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Toto, hasilnya bisa real time ditampilkan. Nah, nanti akan kita bahas di penampilan selanjutnya. Apa sih Google Form? Jadi Google Form itu merupakan aplikasi form online dari Google. Nah, form atau formulir ini digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data atau informasi. Jelas dalam ilmu komputer, form itu berada biasanya di paling depan. Maka sebagai input atau juga ketika input-input itu sebagai data yang dikoleksi kemudian dianalisa, maka dapat menyajikan informasinya. Form-form juga sebagai input memang ataupun berada di output dalam suatu pengolahan informasi. Ya. Form online ini beda dengan form kita mengenal kata form itu formulir ya. Ada form kertas maksudnya atau form manual. Nah, tentu saja inilah yang menarik sehingga kita perlu membahas dan memperdalam tentang Google Form ini. Jadi form-form itu karena berformat digital atau berbasis komputer, kemudian konten teksnya bisa divariasikan dengan konten-konten yang multimedia, ya, seperti disisipkan picture, video, ya. Jadi menarik sekali. Demikian juga karena form digital ini adalah online, maka beda dengan kertas, ya. Mulai dari bagaimana interaksinya, ya, menarik sekali dengan form Google ini, yakni respon yang cepat bisa tersebar atau dibagikan ke belahan dunia, bisa jadi kira-kira begitu bila menjaring banyak komunitas, ya. Nah, contoh form bisa juga dengan form kertas dan kita kemudian akan mentransformasikannya ke dalam bentuk digital. Contoh form dan karakteristik kontennya seperti form quiz. Form quiz itu berisi pertanyaan, ya, jawaban, kemudian skor. Nah, itu. Nah, multimedia fitur itu bisa kita sisipkan di form quiz itu, ya, yang kita buat dengan Google Form. Nah, itu kelebihannya. Jadi kalau yang versi form manual hanya ada pertanyaan, jawaban,
tetapi skor dan multimedia mungkin tidak bisa kita buat di sana. Kemudian form survei, form riset untuk keperluan polling atau sensus yang biasanya jawaban-jawaban berupa skala sikap ya, atau skor-skor 1 sampai 4 ya, atau instrumen-instrumen penelitian variabel dimensinya, kemudian bisa dibuat dalam form tersebut dalam bentuk metrik ya. Nah, kemudian ada form registrasi. Form registrasi itu ya formulir-formulir seperti biasa kita melakukan transaksi, kemudian diminta untuk registrasi, misalkan membuat akun bank. Nah, versi kertas tentu saja bisa dilakukan seperti menyisipkan foto, tanda tangan ya. Tetapi menariknya lagi ya bisa kita lihat form digital ini bermanfaat sekali di era COVID karena kita menghindari kontak dengan katakanlah benda-benda, benda-benda atau perangkat-perangkat yang lainnya. Kemudian form yang lain adalah bisa kita buat contohnya misalkan menu makanan. Menu makanan itu suatu daftar ya, daftar pilihan makanan yang disajikan gambar-gambar. Nah, itu bisa kita buat dengan form Google ini. Dan sebagainya untuk berbagai keperluan. Siapa yang dapat menggunakan Google Form, Bapak Ibu? Siapapun dapat menggunakan form ini. Form yang dimaksud adalah Google Form ya. Tentu syaratnya adalah pertama Bapak Ibu menggunakannya dengan komputer. Kemudian komputer itu sudah terpasang browser internet Chrome. Sebaiknya Chrome ya, bukan Mozilla atau Internet Explorer. Kemudian juga Bapak Ibu juga bisa menggunakannya di smartphone ya. Jadi intinya adalah browsernya sebaiknya Chrome. Kemudian sudah pasti karena online terhubung dengan internet, maka pastikan pulsa atau internetnya ada ya. Nah, yang berikutnya yang harus ada adalah akun Gmail ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya semua akun Gmail ya. Akun Gmail itu dipergunakan untuk masuk ke login Google ya, ke login akun Google, dan di sana kita dapat menggunakan berbagai aplikasi yang apa istilahnya disajikan oleh Google, aplikasi-aplikasi yang menarik ya. Nah, seperti dalam tampilan ketika browser itu dibuka, maka klik login. Baik, mari kita mulai. Jadi Bapak Ibu sudah tahu apa syaratnya untuk bisa menggunakannya. Untuk itu pertama kali adalah buka Chrome browser. Ya, gambarnya seperti ini, cirinya Google Chrome seperti ini ya. Kemudian setelah terbuka, masuklah ke situs Google www.google.com. Nah, dari sana ya kita bisa lihatkan, masuklah ya dengan mengklik login ya. Nah, kemudian ketika sudah login, maka akan tampil halaman seperti ini ya, di mana ini menunjukkan profil dari pemilik akun Google ya. Kemudian di sebelahnya ada namanya ini ikon menu Google aplikasi. Nah, disinilah banyak aplikasi Google. Bapak Ibu bisa klik di sini, lalu kemudian cari ikon seperti ini. Mungkin bahasanya ada dalam bahasa Inggris Forms. Kalau memang komputer kita tersetting dalam bahasa Indonesia atau settingan Google-nya bahasa Indonesia, maka dalam bahasa Indonesia seperti formulir ya kata-katanya. Baik, selanjutnya. Ketika ikon form tadi kita klik, maka Bapak Ibu akan melihat tampilan seperti ini. Halaman kosong karena belum ada form yang kita buat. Untuk membuatnya, klik ikon plus. Ya, ada seperti kancing, kita klik. Nah, ketika ikon plus tadi diklik, akan tampil halaman kosong. Nah, inilah
formulir. Bisa disebut juga sebagai halaman formulir editor, tempat Bapak Ibu mulai merancang, mendesain formnya. Nah, perlu diketahui dalam halaman ini ada bagian question dan respon. Kalau formulir editor itu atau tempat mengedit form adanya di question, sedangkan respon nanti kita bahas mungkin di lebih lanjut ya. Untuk kali ini seperti yang tadi disampaikan Pak Toto adalah versi yang basic. Baik. Di sebelah kanan tampil toolbox ya. Toolbox itu alat-alat fill yang nanti dipakai untuk memilih jenis apa pertanyaan. Kemudian bagaimana jawaban itu direspon oleh responden. Nah, ini bervariasi ya. Baik, langsung saja kita akan buat form yang sederhana. Bahannya tentu saja yang berhubungan dengan yang menarik ya, dengan yakni Bapak Ibu surveyor tentunya KARS ini berada di bidang hospital, rumah sakit, maka contohnya adalah tentang PPRA. Nah, antitel form kita ganti ya dengan pretest pelatihan PPRA. Misalkan kita ingin membuat form pretest tentang pengetahuan-pengetahuan yang perlu diteskan kepada peserta pelatihan. Ya. Kemudian di bagian bawah ada form description. Nah, judul ini kita ganti katakanlah pretest 01 atau apalah sesuai dengan yang akan kita maksudkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini baru judulnya ya, judul dari form itu. Judul form ini kemudian akan mengubah antitel form sebagai nama filenya sebenarnya ya. Jadi mengikuti di sini bisa seperti ini ya. Kemudian di bagian bawah ada satu blok, satu kotak. Disinilah tempat Bapak Ibu membuat item pertanyaannya. Baik. Sebelum kita melanjutkan membuat form, sebaiknya sebelum kita membuat form maka kita buat rancangannya dulu. Apa fitur-fitur dari form yang akan kita buat? Seperti apakah berupa form kuis yang mempunyai skor-skor atau form berupa interaksi pembelajaran online dan sebagainya ya. Baik, kita lihat berikutnya. Nah, biasanya peserta ujian di paling awal atau responden ketika mengisi formulir, kuesioner atau soal-soal ujian itu maka identitas respondennya dituliskan. Nah, kali ini saya cobakan adalah bagian pertama dulu, yakni bagaimana kita membuat identifikasi itu. Nah, pada bagian untitled question, Bapak Ibu bisa ganti ya dengan nama peserta. Lalu nama peserta itu menjadi pertanyaan dan responden akan menjawabnya dengan teks. Ya, untuk itu Bapak Ibu memilih fill ya, tipe fill-nya, yakni kalau kita klik di sini maka ada beberapa fill, tipe fill datanya atau fill bagaimana interaksi jawaban-jawaban dipilih itu kita pilih short answer. Ya. Kemudian bila pertanyaan wajib diisi oleh responden, maka di halaman pertanyaan ini kita bisa setting ya untuk opsi required sehingga pertanyaan itu wajib diisi atau bersifat mandatori. Nah, sederhana bukan? Saya yakin Bapak Ibu dengan sedikit penjelasan tadi bisa mempraktekannya untuk membuat item-item pertanyaan yang lebih lagi.
Nama peserta, misalkan apa saja yang bisa kita buat, nama peserta, nomor handphone, alamat email yang merupakan identitas yang dituliskan untuk kita bisa koleksi datanya. Nah, lalu ketika kita sudah membuat form tadi, kita bisa melihatnya ya. Kita bisa mempreview dan mengetes apakah form digital yang sudah kita rancang itu sesuai dengan keinginan kita. Maka klik ikon di bagian atas yang bergambar seperti mata ini untuk mempreview. Jadi mudah sekali, aplikasi Google biasanya mempunyai konsep adalah create, kemudian lihat, lalu bagikan. Kira-kira siklusnya sederhana seperti itu. Create, preview, kalau masih ada yang salah atau kurang cocok, maka bisa diedit. Edit artinya diubah atau ya dimodifikasi, lalu setelah selesai maka form itu siap untuk dibagikan. Nah, mudah sekali ya. Jadi klik ikon mata untuk melihat hasil yang kita buat. Seperti dalam tampilan, kita sudah membuat bagian identifikasi responden untuk soal pretest PPRA ya. Baik, berikutnya nah di bagian intinya yang menarik dan sebenarnya pembahasannya luas. Oke, kita coba menyusun soal dalam bentuk kuis ya. Nah, dalam tampilan di PowerPoint saya, klik ikon TT ya, dan ganti untitlenya itu untitled sebagai deskripsi bagian soal. Misalkan jadi sebelum responden mengisi maka di bagian soal itu ada instruksinya ya. Nah, contoh bisa kita ganti pilihan ganda nomor 1 sampai dengan 3. Pilihlah satu jawaban yang benar. Nah, itu bisa kita gunakan fill text atau label ya, label deskripsi. Nah, kita bisa tarik, kemudian kita drop di sini ya. Kita klik saja langsung terbuka, lalu kita bisa isi kalimat deskripsinya. Nah, berikutnya klik ikon plus ketika kita untuk membuat satu pertanyaan baru atau pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, maka klik tombol plus. Klik ikon plus ini ya. Contoh nomor 1 kita ganti dengan pertanyaannya, manakah pernyataan di bawah ini yang termasuk dalam regulasi standar PPRA? Nah, kita berikan, jadi karena kita sudah konsep di awal itu jenisnya apa, multiple choice atau user atau pengguna dapat memilih lebih dari satu jawaban. Jadi kembali di awal kita sudah sketsa formnya seperti apa ya. Lalu tinggal kita bagaimana menggunakan tools-tools yang sudah disediakan oleh form Google ini. Jadi kita cobakan di sini untuk mengganti option 1 adalah sebagai kalimat jawabannya. Nah, misalkan manakah pernyataan di bawah ini yang termasuk dalam regulasi standar PPRA, kecuali, nah Bapak Ibu bisa membuat item-item seperti ini dengan mudah, yakni pilih multiple choice ya, pilih sebagai multiple choice. Nah, lalu di setiap fill ya, ini fill atau kolom-kolom isian itu kita bisa tambahkan option 1 ini sebagai jawabannya. Nah, begitu juga bila jawaban berikutnya kita bisa klik saja di add option, lalu kita ketikkan jawabannya. Demikian seterusnya sebanyak jumlah jawaban yang perlu disediakan. Namun bila ada jawaban yang boleh yang bersifat karena kan beda dengan form mungkin fiturnya sama ya. Jadi ada jawaban yang bersifat other atau tidak disediakan tetapi boleh menulis sendiri jawabannya itu, maka Bapak Ibu klik di other. Nah, kira-kira satu soal bisa kita buat seperti ini.
Nah, soal berikutnya bisa kita tambahkan dengan cara sama konsepnya. Klik ikon plus yang ada di toolbox itu, kemudian buatlah pertanyaannya, lalu pilih tipe jawabannya, yakni dan bagaimana interaksi dari responden harus merespon jawaban yang disediakan. Ya, jadi banyak sekali cara responden merespon, seperti memilih hanya satu benar atau kemudian memilih lebih dari satu, kira-kira seperti itu ya. Nah, dalam tampilan contoh form ada fitur yang menarik ya. Jadi ini fitur multimedianya ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakannya dengan cara yang sama, tinggal memilih file yang bertipe multimedia atau bisa mengklik ikon yang gambarnya berupa image ya atau picture. Nah, kemudian karena form yang kita buat itu adalah form pertanyaan kuis yang tentunya punya skor, maka skor itu bisa kita aktifkan, yakni dengan mengklik ikon setting ya, setting, kemudian kita masuk ke bagian kuis ya, di bagian kuis dan aktifkan, ininya pastikan aktif ya, yakni skor akan tampil, bisa kita definisikan atau kita setting atau auto grade. Kemudian di bagian release grade seperti yang tadi disampaikan bahwa fitur form Google ini ya langsung bisa secara real time mengeluarkan hasil-hasil berapa nilai responden. Nah, kemudian juga terinfo jawaban salah, jawaban benar, dan skornya atau nilainya. Baik, kita cobakan di satu nomor soal ya. Misalkan ini satu soal ini kita akan beri bobotnya berapa ya. Untuk itu klik answer key ya. Klik answer key. Nah, setelah klik answer key maka Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan tampilan yakni mengisi poin atau skornya, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengklik atau mendefinisikan jawaban untuk soal itu yang mana. Jadi beri bobot atau nilainya atau poin value-nya, kemudian klik jawabannya. Nah, itu sebagai apa artinya mendefinisikan kunci jawabannya. Lalu di bagian berikutnya add answer feedback. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bisa menambahkan semacam pesan ya ketika responden itu menjawab salah ya. Jadi tadi fitur real time itu ketika itu salah maka Google Form dapat mengkonfirmasi bahwa jawabannya salah. Nah, atau begitu juga misalkan jawabannya benar. Nah, bagaimana? Seperti kita buatkan kalimat konfirmasi kepada responden, terima kasih jawaban Anda benar misalkan gitu. Nah, demikian ya. Jadi apa namanya? Secara umum polanya bisa kita ketahui. Membuat form Google itu adalah kita membuatnya di form editor, kemudian mengklik tombol plus, menambahkannya pertanyaan-pertanyaan dan menentukan tipe jawaban ya, atau berdasarkan model interaksinya apakah memilih, menulis ya, atau memilih lebih dari satu. Nah, di sanalah letaknya atau sebagai konsepnya ya. Nah, berikutnya ketika form itu sudah bagus, kita sudah preview, maka kita bisa share. Untuk menge-share mudah sekali, yakni Bapak Ibu bisa klik di tombol ini, send, maka akan tampil bagaimana kita dapat mengirim form itu ya. Form yang kita kirim itu berupa linknya. Jadi responden cukup dengan mengklik linknya yang sudah kita bagikan melalui WA-nya
atau kita sudah tempelkan di Facebook, Twitter dan sebagainya ya. Jadi menarik sekali. Ini adalah siklus akhir dalam tahapan membuat form ya. Jadi kemudian pengolahannya nanti kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Nah, terima kasih topik Google Form yang basic yang saya sajikan siang hari ini. Baik, saya kembalikan ke. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Endang. Silakan ya. Ditutup share-nya. Ya. Baik, teman-teman sekalian, sudah kita dengar selama 20 menit lebih sedikit tadi bagaimana cara membuat apa itu Google Form dan bagaimana membuat yang sederhana dulu. Silakan kalau ada pertanyaan atau ya pertanyaan, silakan akan dijawab oleh Pak Endang atau di sini ada Pak Budi juga bisa membantu menjawab nanti. Saya baca di QA dulu ya, mungkin sudah ada di QA ini. Dari Ibu Umi Eliawati. Bila dalam satu form ada pertanyaan dengan jenis multiple choice dan essay, apakah sudah diatur bobot nilai? Apakah tetap bisa dibuat dalam satu form? Nah, itu pertanyaannya, Pak Endang. Ya, baik. Coba saya jawab ya. Nanti boleh ditambahkan kalau ada tambahan yang mungkin perlu ditambahkan oleh Prof. Budi. Baik, jadi satu form, tadi pertanyaannya apa? Multiple choice, kemudian satu essay, apabila sudah diatur bobot nilai, apakah tetap bisa dibuat dalam satu form? Ya, jadi sebenarnya nanti yang dalam fitur enhance-nya atau itu, jadi kalau form yang kita buat tadi adalah bersifat responden melihatnya di layar smartphone atau komputer itu serial dari atas ke bawah terus di scroll, nah seperti itu bisa seperti itu ya. Jadi bisa dalam satu form. Jadi bisa ya. Bisa, soal nomor 1 essay, soal nomor 2 multiple choice gitu bisa ya. Yang nggak bisa satu nomor double, nah itu nggak bisa ya, Pak Endang ya. Ya betul sekali ya. Nah, di atas tadi Pak Hendrik Kwandang, nih surveyor dari Malang, tanya usul untuk dibuatkan step by step-nya di PowerPoint. Ada. Terima ya, kasih. Nanti kita kasih alamatnya ya. Tolong di akhir nanti Pak. Seperti infografis kan kita punya Google Drive untuk menyimpan ini. Nah, ini juga tahu saya tanya Indra mungkin sudah buat juga Google Drive-nya. Silakan teman-teman mengunduh dari situ. Ya. Berikutnya dari Ibu Erna Suyati. Yang terhormat Pak Endang Mulyanto, dalam penggunaan Google Form mohon dijelaskan form registrasi di mana harus menampilkan foto dan tanda tangan dari pemohon. Wah, sebenarnya itu sudah fitur menarik nih. Maksudnya sudah fitur yang meningkat sebenarnya. Sudah advance ini. Jadi sebenarnya karena dibatasi waktu tadi 20 menit, maka kita suguhkan yang versi basic ya seperti itu. Nanti takutnya terlampau lama gitu ya. Tapi baik, bisa sekali. Jadi Ibu Erna Suyati bisa mengeksplornya di toolbox tadi. Jadi adanya di toolbox ikon-ikon yang ada ikon plus, ikon picture, itu bisa diambil dari sana. Jadi mudah sekali ya. Jadi seperti Pak Toto sering sampaikan di tim IT bahwa mudah dan menyenangkan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi tinggal tarik klik saja nanti sudah langsung tampil fitur gambar. Jadi gunakan untuk menampilkan foto itu adalah picture. Ya, ada gambar picture. Klik nanti Bapak Ibu bisa menguploadnya fitur seperti itu. Jadi tentu saja tanda tangannya sudah kita siapkan ya. Kalau kemudian foto ya foto dari responden yang akan mengupload. Nah, berarti kan kita harus perhatikan dulu foto itu responden kan yang mengisi. Ya tentu artinya mengupload foto, maka gunakan di sana ada yang namanya field type jenis upload. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya boleh tambahkan Pak Endang buat Ibu Erna. Jadi Anda harus punya Google Drive ya. Nah, semua disimpan di situ. Foto-foto. Ya, betul sekali. Atau bisa juga pada saat itu mau cari ke Google browsing gambar-gambar yang image-image yang ada juga bisa. Tapi hati-hati ya. Jangan menggunakan image yang ditulisnya harus pakai royalty. Yang free royalty boleh diambil. Nah, ini Pak Budi nih ahlinya mencari foto yang tidak ada royalty. Nanti Pak Budi saya minta menambahkan ya. Kayak gitu Bu Erna ya. Lanjut Pak Dedi Ahmad Sumedi dari Cirebon ini.
tanya, ada 2 pertanyaannya. Apakah kita bisa memakai Google Form yang sudah dibuat oleh orang lain, di-copy oleh kita sehingga saat responden mengisi, maka responnya bukan ke yang membuat sebelumnya, tapi ke kita yang sudah mengopinya. Wah, ini saya belum paham juga nih. Bagaimana Pak Endang? Oke, Kita baik. menggunakan Google Form orang lain, tapi kita bikin jadi punya kita nih. Oke, karena jadi nanti di tingkat intermediate sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya jawab, nggak masalah. Jadi itu namanya otorisasi terhadap form yang kita share itu. Yang kita share kalau ke satu tim yang membuat atau sebagai kelompok kerja yang sudah tahu pembagiannya, katakanlah form itu boleh dibantu untuk merevisinya oleh si A, oleh si B. Nah, itu namanya satu tim atau nah, itu artinya otorisasinya ada settingan otorisasi nanti. Nah, yakni ada di gambar yang roda tadi yang saya tunjukkan settingannya itu. Kemudian di bagian send ya, maksudnya maaf. Send kemudian di bagian send itu nanti ketika copy link, ya di bagian link itu mau di link seperti apa? Ke everyone atau dibagikan ke pengguna-pengguna terbatas yang sudah kita ketahui, artinya berarti menggunakan emailnya kita daftarkan, yakni dengan hak hanya melihat saja atau hanya melihat saja atau kemudian bisa merubahnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi penyebabnya apakah bisa kemudian diedit, ya kita setting otorisasinya tadi ya. Atau siapa yang bisa, namanya fitur collaborate ya itu ya. Ya, fitur collaborate nah, ya. Jadi saya ingatkan Pak Endang, ini Pak Dedi nanya sebaliknya. Jadi kayaknya kalau tadi kan dari yang pembuat awal sudah dibagi share dengan beberapa orang tim. Kalau ini enggak kayaknya. Kalau Pak Dedi justru orang punya mau disabot sama dia. Gimana kira-kira? Nah, ini artinya tidak hati-hati yang membuatnya ya gitu kan. Jadi tentu saja ketika kita membagikan informasi itu adalah berharga ya kita batasi. Makanya ada fitur restriksinya, otorisasi. Kemudian kapan itu kemudian informasi dibagikan ke orang umum. Nah, kira-kira begitu sih. Jadi kembali ke konsep keamanan. Ya. Baik, selanjutnya dari Bu Siti Rohani, mau tanya, bila kita buat Google Form ada grafik, apakah grafiknya bisa kita ubah? Maksudnya kita membuat atau kita terima? Nah, ini coba Bu Siti Rohani kita minta menulis lagi. Ini Ibu Rohani sedang jadi responden atau sebagai apa tadi? Kreator ya? Nah, ini gimana Pak Endang? Sementara bisa dijawab nggak? Kalau sebagai responden bagaimana? Kalau ada grafik, bisa nggak dirubah? Kalau sebagai kreator, bisa nggak dirubah? Ya, jadi yang dimaksud merubah itu merubah grafiknya berarti merubahnya saja adalah suatu hak akses ya. Untuk merubah saja itu adalah hak akses kalau itu formnya atau Google Formnya dari orang lain ya. Tentu tidak bisa karena sudah diprotek ya. Kira-kira begitu sih. Karena kan form ini kan form yang bersifat online, form yang direspon oleh pengguna itu atau responden adalah form orang lain yang tersimpan di akunnya gitu, di Google Drive tadi. Nah, seperti itu. Baik, Pandang. Lanjut Pak Sunarto ya, dari Karyadi, RSUP Karyadi. Biasanya link yang kita ambil biasanya panjang. Apakah ada cara untuk memperpendek link tersebut sehingga lebih mudah? Wah, ini Pak Budi nanti jawab nih. Bitly. Nanti Pak Budi terakhir saya minta sebagai guru besar harus ngomong nanti nih. Lanjut dari Sri Harmini Sundarwati. Selamat siang Pak Endang. Apakah ada batasan berapa MB atau berapa lembar Google Form yang bisa di-create? Nah, ini penting pertanyaan. Oke, berapa Google Form? Wah, saya belum pernah membuat form sampai banyak ya, tapi itu kan sebenarnya form yang bersifat teks ya. Mungkin ukuran itu dibatasi terhadap konten-konten tadi. Ketika responden mengupload gambar. Nah, tentu saja sebaiknya kurang dari 2 mega. Kira-kira begitu sih. Kenapa? Karena satu aspek ketika responden itu membuka ya nantinya lambat ya kan, seperti itu. Kemudian ketika di sisi penerima atau yang mengkolek data, ketika itu juga datanya besar, katakanlah sebuah tugas, tolong buat seorang guru kepada siswanya
buatlah video, editing video, ukurannya dibatasi hanya 10 mega. Nah, itu tentu itu tujuannya. Jadi sudah punya fitur yakni bisa dibatasi. Nah, artinya bagaimana tip dan trik membuat form yang bagus itu sudah masuk di aspek kita batasi tuh besarnya ya. Jadi aspek supaya cepat. Kira-kira begitu sih. Saya tambahkan ya Pandang ya, izin Ya. ya. Buat Ibu Sri Harmini. Ya kalau soal sudah ada, ini bukan di Google Form saja. Kalau kita bikin quiz kan, kuesioner itu paling banyak 20 soal lah, nggak mungkin lebih dari itu. 10 biasanya, antara 10. Nah kalau memang ujian bisa mungkin 20. Nah, kalau tadi besaran file betul, bisa dibatasi 1 mega. Kita kan sudah mengerjakan dulu waktu infografis selama setahun ya. Ada lomba, silakan bikin video pendek 1 MB ya, 1 megabyte. Kalau lebih ya lama nanti itunya. Ya, kira-kira begitu. Kok 1 MB? 1 giga. Nanti Pak Budi nih saya minta jawab berapa dulu. Atau Indra bisa nanti. Berapa MB? 1 MB, saya lupa nih. Kalau video dulu kita batasi ya. Betul kata Pak Endang. Jadi ada batas dari supaya tidak memenuhi juga Google Drive-nya si pembuat nanti. Pak Dedi Matsumedi tanya lagi dari Cirebon, mohon dijelaskan bagaimana membuat tanda tangan elektronik. Apakah Pak Endang bisa jawab? Baik. Kita membuat tanda tangan elektronik ya atau digital sign itu bisa tentu saja tanda tangan itu kan harus bagus, smart ya, smooth. Jadi kita bisa membuatnya tanda tangan itu adalah sebenarnya dipindai dari manual kita tanda tangan, bisa kita tuliskan dulu di kertas, kemudian kita scan. Atau kita menggunakan perangkat handphone kita yang tentunya bersifat touchscreen ya. Nah, kita bisa tulis, tentu masalahnya adalah kualitas. Jadi bisa, jadi caranya seperti itu ya. Membuatnya dengan katakanlah smartphone dengan stylus pen-nya, kita bisa menuliskan, membuat tanda tangannya itu, lalu filenya disimpan dalam bentuk file picture tentu saja. Nah, itulah kemudian kita simpan sebagai spesimen tanda tangannya. Kira-kira begitu. Saya tambahkan Pak Dedi, bisa dalam bentuk PDF, disimpan, bisa PNG. Tapi hati-hati masalah keamanan. Itu belum digital sign namanya. Kalau digital itu harus terdaftar ya, pakai Adobe ya, bayar tapi ya. Kalau itu nggak ada tanda tangan. Kalau ini gambaran tanda tangan ini. Bisa PDF tapi hati-hati. Jadi nggak semua kita bisa kirim, bisa di copy orang, nanti dibikin surat tanda tangan Pak Dedi nanti ya. Pak Yufi sekarang dari Bogor nih. Mohon bagaimana caranya menjawab hasil scoring? Misalnya ketika seorang mengisi mendapat scoring 3 yang merupakan masuk kategori rendah. Sehingga jawabannya bahwa ada mendapat scoring rendah. Oh, ini memberi respon kepada responden ya. Pak Endang. Ya baik, yang dimaksud mungkin otomatisasinya ya terhadap fitur form Google itu bagaimana? Sepertinya kalau mengatakan form rendah itu adalah sudah kalimat kesimpulan ya. Itu kalau tadi yang saya tayangkan adalah di bagian feedback ketika menjawab benar atau salah kan hanya berada di sana. Tetapi kalau mengatakan rendah itu biasanya sudah penilaian total. Jadi sudah masuk ke level programmer nih. Atau mungkin dari Pak Budi ada Pak Budi kita minta catat aja dulu. Nanti habis ini kita beri kesempatan Pak Budi nih. Udah catat dulu ya yang gini. Baik, lanjut Pak Purwo Atmanto. Bagaimana merename alamat Google Form sehingga mudah diingat? Oh ini sama tadi ya, memendekkan tadi ya. Nanti ya dijawab ya. Pak Budi nanti saya minta jawab. Berikutnya Dr. Lauren Kalesaran dari Tomohon nih. Bisakah membuat pertanyaan? Tunggu nih. Menggali. Nah, bisakah membuat pertanyaan ganda? Misalnya jika pilihannya 1, maka langsung pindah ke pertanyaan menggali. Atau apa menggali saya lihat. Atau bila pilihan 2, maka langsung lompat otomatis ke pertanyaan menggali. Ya. Ya, betul sekali. Jadi mungkin sebenarnya dalam slide yang tadi saya paparkan di bagian akhir itu saya tidak tampilkan ya setelah terima kasih itu adalah konsep-konsep bagaimana kita membuat dengan mudah Google Form itu.
Nah, itu ada di sana, yakni itu ada fitur yang namanya logic ya, flow logic daripada question itu kita bisa setting atau namanya jump based on answer. Itu ada di sana. Jadi Google Form sudah punya fiturnya tersebut. Jadi ya, ini advance ya Pak ya, sabar ya. Advance gitu. Baik, sekarang Ibu Karina. Oh, ini dari staf Karina Tiara ya. Pak Endang mau tanya, apakah tema untuk Google Form-nya bisa diubah dengan yang bergambar? Bukan hanya gambar yang tersedia. Jadi tema itu yang atas sebagai gambar. Bisa nggak? Oh, temanya ya. Tema itu kalau kita lihat struktur daripada form Google itu adalah bagian atas header ya. Jadi kita dapat mengenalinya ya. Jadi kita mengenali konsep form kita. Ada bagian header, kemudian body atau bagian konten isi, kemudian bagian bawah footer ya. Jadi bagian header itu kita bisa setting apa namanya temnya ya. Jadi kita bisa pilih di sana atau kita bisa tempelkan picture ya. Kira-kira gitu sih. Mungkin dipraktekkan ya. Ya. Dipraktekkan bisa. Mungkin nanti habis ada. ini kita tambah lagi ya. Baik, berikutnya ada Bu Umi. Banyak pertanyaannya, Pak Endang. Semangat juga nih ya. Bu Umi, untuk membuat bobot nilai pada pertanyaan berbentuk esai, bagaimana cara mudah? Bagaimana cara mudah membuat formnya supaya bisa langsung scoring dari jawaban esai? Apakah bisa? Ragu-ragu juga. Apakah tetap dilakukan dengan koreksi manual, baru dibuat scoring nilai untuk soal esai? Mohon tipsnya. Apa langsung dicobakan saja? Oke, ya. Kalau gitu ini kita stop di sini. Endang kasih contoh dulu ya. Baik, ya. Tutup nih, silakan ya. Biar puas. Pak Budi siap-siap ya. Nanti Pak Budi jawab yang ilmunya Pak Budi nih. Ya, monggo Pak Endang. Baik. Jadi saya share screen. Ya. Klik. Ya, kita masuk ke aplikasi form ini ya. Kita klik di sini. Ya. Demo ya langsung ya, biar lihat yang lain ya. Betul. Dalam paparan tadi, yakni untuk membuat form itu yang berjenis skor, maka pastikan sudah disetting di sini ya. Sudah disetting quiz. Nah ini aktifkan quiz ya. Kira-kira seperti itu. Default-nya sudah seperti ini ya. Oke, kita simpan. Kemudian kita buat misalkan katakanlah langsung ke esai saja ya. Soal PPRA tadi lah. TS 1 misalkan gitu ya. Ya. Baik, kemudian optionnya ini kita pilih karena esai ya. Esai itu boleh jawaban misalkan apa kepanjangan, contoh ya kepanjangan dari PPRA misalkan. Itu kan berupa jawaban esai ya. Kalau urainya panjang maka paragraf lebih dari berapa baris. Kalau pendek short answer ya seperti nama kita. Oke, katakanlah paragraf ya. Lalu apakah esai itu kemudian, nah kita bisa preview dulu ya. Kita preview seperti apa tampilannya. Lihat mata ya. Di sini responden mengisikan ya. Oke. Kita belum bisa, belum kita buat bobotnya. Kita back lagi ya, kita tutup boleh. Leave. Oke. Jadi form Google ini sudah otomatis tersimpan ya ketika kita close tadi preview ya sudah otomatis tersimpan di Google Drive. Lalu bagaimana kita membobot? Nah tadi kita klik di sini. Jadi sudah ada juga answernya. Tetap jadi kita namanya mengidentifikasi kalau mau manual ya seperti ini ya. Apa kepanjangan dari PPRA? Kalau benar artinya dari pertanyaan itu kita kasih bobot misalkan 10. Nah, udah di sini. Jadi bobotnya itu adanya di sini ya di answer key. Nah, 10 poin ya. Nah, karena ini kan jenisnya essay, jadi pemetaan untuk apa namanya kunci jawabannya tidak diberikan ya. Jadi interpretasi oleh si pembuat soal ya, kira-kira begitu. Jadi bisa ya tentunya didefinisikan. Tapi kalau untuk otomatis tadi kan dibilang otomatis ada masuk ke preferensi kalau tidak salah ya.
Preferensi. Nah ini. Default quiz point value. Misalkan itu poinnya kita seragamkan bahwa terhadap form-form yang kita buat sama, misalkan 10 udah pasti. Kira-kira begitu sih. Sama, ya. Quiz point value-nya. Nah, baik, kira-kira seperti itu. Baik, jawab ya pertanyaan. Jadi bobot bisa dipasang di situ ya. Bisa sama untuk semua soal, bisa juga dibeda-bedakan ya bobotnya. Tapi tetap nanti mereksanya dibaca oleh kreator ya. Itu kalau essay itu kan harus dibaca. Kalau apa namanya itu multiple choice bisa langsung hasilnya keluar ya, direkap. Baik, kita lanjut lagi. Masih ada pertanyaan. Nanti habis ini Pak Budi saya minta juga menjelaskan mana. Dari mana nih? Dari saya lihat tadi pertanyaan dari QA ya, QA dari Pak Suprapto tadi ya. Pak Suprapto 2 pertanyaan. Bagaimana cara mengatur responden hanya bisa 1 kali isi atau berapa kali boleh gitu. Berikutnya, bagaimana cara mengatur agar responden hanya bisa sama. Pandang, silakan dijawab. Ya, fitur-fitur ini fitur enhance ya yang memang belum dikupas. Baik, tapi bisa saya tunjukkan ya. Ya, silakan. Saya tunjukkan. Bagus. Ada di ya, hanya boleh 1 kali ngisi. Salah ya salah itu ya, nggak bisa merubah ya. Ya. Hal seperti itu adalah namanya kita juga berada di interaksi ya. Nah, seperti ini. Jadi saya ulang lagi, kita tutup. Ada di bagian setting, ya gambar seperti roda ini, ya. Klik setting, lalu di setting ini sebenarnya ada 3, general, presentation, dan quiz. Ya. General itu artinya pengaturan yang bersifat umum, ya. Seperti sedangkan presentation itulah pengaturan yang berada di level interaksi, presentation. Sering sekali disebut sebagai presentation layer atau penunjukan lapisan antara Google Form dengan pembacanya ya. Kemudian quiz tadi fitur-fitur untuk membuat skor. Nah, disinilah ada di fitur general. Kita bisa membatasinya limit to 1 respon. Nah, di sini. Oke. 1 kali saja. Kita bisa setting di sini ya. Kita restrict 1 kali saja ya. Baik, atau mungkin ada tambahan dari Prof Budi atau rekan-rekan IT boleh? Oke. Kira-kira seperti itu. Monggo Pak Budi ya. Mungkin kita udah kebanyakan. Ada yang dari pertanyaan tadi yang mau ditambahkan Pak Budi? Saya persilakan Pak Budi. Aduh. Apa dok ya? Ini paling apa dok ya? Saya boleh terus terang ini dok? Ya boleh kita kan fair aja. Fair. Jadi dari paparan Pak Endang tadi membuat saya terpana gitu dok. Jadi saya kan sempat di programmer dok ya, programmer. Jadi dari paparan itu membuat wow faktornya besar sekali karena itu ternyata untuk membuat Google Form itu kalau di bahasa programmer itu perlu berhari-hari, berminggu-minggu sampai begadang. Ini dari paparan Pak Endang aja kok bisa 1 jam gitu kan. Jadi ini sangat disayangkan kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkan Google Form ini betul-betul. Karena ini terus terang dari programmer ini bisa membuat pengangguran. Mati programmer. Habis kerjaan. Programmer gak ada kerjaan ini. Betul. Itu form instan ya, instan. Betul. Untuk membuat 1 input saja itu kita perlu puluhan baris program. Betul. Saya pernah lihat itu Pak Gia bikin itu, berpuluh-puluh. Betul. Ini jadi sangat disayangkan kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkan yang dipaparkan tadi itu. Jadi ini lompatan bagus. Ya nggak apa-apa lah programmer nganggur mah nanti mungkin ada yang ada yang lain. Ada kerjaan lain Pak, tenang aja, ngajar nanti. Nah yang kedua tadi saya kaget juga nih, kagum juga dok. Jadi hampir dominan dari pertanyaan itu dari yang tadinya dia ditargetkan itu SD dulu, ini langsung lompat ke SMA semua. Ini hebat audiensnya gitu dok. Gitu aja paling dok. Kalau untuk pertanyaan tadi sebetulnya sudah bisa dijawab langsung sama Pak Endang sebetulnya. Jadi mangga gitu dok. Memendekkan aja tadi Pak mungkin ya. Tadi Pak Endang nggak jawab. Memendekkan alamat bisa ya Pak ya diajarin.
bisa. Kan alamatnya bisa, panjang katanya Google Form itu. Bagaimana dipendekkan? Ya pakai Bitly atau apa satu lagi Pak? Oh iya, iya dok. Izin sharing screen kalau Ya, begitu dok. monggo Pak. Oh Ya, iya, biar, siap. ya. Jadi kita berbagi nih sini. Betul nih membuat pengangguran ini dok. Aduh, Bapak. Jangan takut Pak Budi jangan takut. Aduh. Nah ini jadi Bapak Ibu sebetulnya di internet itu sudah ada sejak lama fasilitas untuk istilahnya Memendekkan link, memendekkan alamat URL. Suaranya Pak, kepencet itu. Tolong di mute, di unmute lagi. Suara hilang, suara. Nah. Aduh, ini gugup dok. Masa? Gugup nih ada master dari KAS. Aduh. Nah ini kuncinya yang seperti yang sudah dibuat, kita tinggal mencari keywordnya apa gitu dok. Jadi pemendek misalkan pemendek URL misalkan kan. Nah ini kan sudah banyak nih dok. Nah ini kita klik aja, nanti biar Google yang pusing nyari apa. Nah ini mohon maaf nih ciri-ciri yang kurang pulsa itu gini dok. Sering ditagih ini dok. Aduh ampun. Aduh ampun. Ketahuan. Ikut ke kelurahan ketahuan. Nah ini dok. Nah ini dia mungkin ya. ini masih agak jauh bahasanya hasilnya dok ya. Nah jadi kita rubah sedikit agak apa istilahnya bahasa Inggris dok ya. Nah kita coba gini kalau di bahasa Inggris shorten URL. Nah ini dok. Jadi cukup mengetikkan free lagi ya, cari yang free. Wah ya free dok. Gitu. Nah nanti Google akan menampilkan. Nah ini kan banyak nih dok. Ada Cutline, ada Bitly, ada waduh betul-betul apa banyak menolong lah gitu dok. Nah kita misalkan contohnya gini dok. Kita gunakan yang Bitly ini dok ya. Kita klik. Kita klik misalkan ada URL panjang dok yang dari Google share tadi ya dok. Misalkan Google misalkan kita contohnya ini misalkan. Nah ini kan agak panjang dok ya. Seperti ini agak panjang dok alamatnya nih dok. Nah alamat yang panjang ini kita copy mau di browser mau di Google Form itu bisa, yang penting alamatnya kita dapat terus di copy dok ya. Copy. Nah kita kembali ke Bitly ini dok. Nah kita kecilin dulu. Oh bentar. Nah kalau di Bitly itu ada kotak yang langsung disediakan di sini dok, shorten dok ya, shorten. Nah jadi kita pas di sini dok, kita tempelkan di sini pas. Loh ini kan panjang dok. Nah setelah dipas di sini dan shorten, seperti itu nanti tunggu. Nah ini langsung muncul aja. Jadi lebih pendek dok. Nah seperti itu. Cuman kalau untuk bisa dirubah belakangnya ini kita harus register dok. Jadi harus sign up dulu seperti itu dok. Nah tapi minimal untuk instan itu dari yang tadi panjang seperti ini dok ya. Nah bisa pendek seperti ini dok. Nah jadi nanti yang disebarkan Google Form, link Google Formnya itu yang ini saja. Ini yang pendek cukup ini aja. gitu dok. Nah tinggal di copy. Nanti copy bisa disebar di WhatsApp seperti apa. Itu hasilnya sama dengan yang panjang ini. Nah, gitu dok. Jadi pada intinya untuk memperpendek itu kita tinggal googling di internet dengan keywordnya shorten URL. Nah ini dok. Shorten URL ya. Gitu. Shorten URL. Kalau free mah ya pasti free lah kita kalau ceritanya dok. Free aja pokoknya. Free ya. Nah ini karena saya tidak bisa merekomendasikan satu-satu mana yang paling bagus karena cari sendiri ya coba. Ya dok betul dok. Tapi yang sering dipakai ini Bitly ini udah sering lah. Bitly udah dipahami. Betul dok. Nah jadi seperti ini kira-kira hasilnya yang panjang menjadi pendek. Hasilnya sama. Keduanya kalau dicoba hasilnya ke target yang nyampe juga ya. Nyampe ke alamat. Juga.
Seperti itu, Dok. Nah, gitu, Dok. Oke, terima Sharingnya dari kasih saya. Pak Budi. Ya, iya, tetap Pak Budi mendampingi nih, bukan apa namanya itu nggak akan hilang kerjaan lah, programmer namanya juga. Sekolahnya aja berapa tahun nggak mungkin hilang keterampilan. Cuman sekarang anunya delivery-nya berbeda sekarang kan. Betul, Dok. Baik, kita lihat lagi mungkin masih ada pertanyaan lain ya. Masih ada waktu. Nanti juga siap-siap kalau nanti polanya kalau ada teman yang punya film di penutup bisa Pak Budi atau Pak Budi sendiri punya cara yang 360 itu boleh kasih lihat nanti. Jadi di akhir itu. Jadi kita tiap ini dua, cuman pokoknya ini. Ya, nanti minggu depan ini kita juga minta teman-teman yang sudah punya karya membuat Google Form depan itu dulu kasih lihat dulu itu Google Formnya. Ini contoh 2 orang gitu ya. Jadi sehingga ini interaktif dan benar-benar kelihatan memang ada hasil gitu, bukan sekadar dengar. Jadi bukan kalimat oh saya tahu sekarang Google Form, bukan oh saya bisa sekarang bikin Google Form. Nah gitu. Monggo Pak Endang kita lihat lagi pertanyaan ya. QA-nya ya, kita buka lagi. Dari Nungki, Bu Nungki. Selamat siang, izin bertanya, apakah fungsi embed HTML di samping paling kanan di tampilan send? Dan mohon izin apa tuh? Mohon izin cara shorten URL sudah, shorten URL sudah ada ya. Oke, yang pertanyaan pertama aja tuh, apa embed HTML? Baik, embed HTML itu jadi seperti ketika kita men-share ya, tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi men-share atau mempublish form-form yang sudah kita buat, kita bisa meletakkannya ke dalam ke media sosial, misalkan di FB ya, di Facebook kita, atau kemudian lebih apanya tuh artinya apa? Lebih khusus lagi artinya untuk desainer web. Jadi form-form Google itu kita bisa sematkan ke dalam kode ya, di embed itu ditaruh disisip ya. Dikait itu namanya embed ya. Katakanlah desainer web itu membuat situs perusahaan, kemudian formnya itu merupakan form-form yang bersifat kampanye atau apa ya, kita bisa taruh di situs perusahaan itu. Nah, form link atau URL dari form itu kita copy lalu kita sematkan di sana. Jadi embedded URL kode ya, itu di situ maksudnya. Jadi embed HTML. Embed HTML. Kalau begitu saya tunjukkan aja ya. Kira-kira seperti ini. Oke. Oke, bagus ya. Kita interaktif dan langsung praktek. Teman-teman bisa kepahamannya jadi meningkat. Nah, kita close dulu. Nah, adanya di bagian send. Kemudian di sini send artinya form itu dipublish atau di-share ke responden penggunanya. Responden yang bersifat anyone itu melalui apa? Lewat email ya. Bagian pertama lewat email, yang kemudian bagian kedua dengan URL kita copy ya. Kita copy URL itu, kemudian kita WA boleh, atau kita URL kita email ke community, atau kemudian nah di sini ya. Jadi embed HTML ini adalah kode. Kode kita copy, kemudian bisa kita copy, kemudian kita sematkan, kita sisipkan ke bagian website kita yang katakanlah disusun atau dirancang oleh programmernya gitu, atau desainer webnya. Kira-kira begitu sih. Jadi URL yang siap pakai untuk bisa diletakkan. Nah, kita contohkan misalkan walaupun melihatnya juga biasanya sih contoh web instan ya. Kalau hanya menempel URL di Facebook mungkin juga bisa ya. Coba atau ini Pak Budi nih dengan Google Site-nya yang waktu itu pernah membuat Google Site ya. Nah, itu bisa disisipkan di sana. Jadi di Google Site yang kita buat, kita bisa kita copy. Kemudian form panjang itu banget. Form itu di bagian mana mau ditampilkan atau untuk bisa dilihat oleh katakanlah responden atau pengguna. Nah, itu bisa kita tempel di sini. Ya. Kira-kira begitu sih. Jadi adanya di bagian ini. Lanjut lagi ya. Ya.
terjawab ya. Jadi betul kata Pak Budi, ini kita kasih pelajaran SD, nanyanya SMA semua nih, malah ada yang universitas nanya. Ini dari Bu Yeni Diah ya, Bu Yeni Diah. Bagaimana membuat GF Google Form agar dapat diisi berkali-kali, tidak terbatasi hanya satu kali? Boleh nggak? Ya, limitasinya tidak diisi ya, Pak Andang. Ini ada pertanyaan dari Bu Yeni Diah. Bagaimana membuat Google Form agar dapat diisi berkali-kali? Tanpa batas memang bisa. Iya. Bisa ya. Dasarnya jadi limitasi nggak diconteng ya? Nggak diconteng. Nggak dicentang. Ya. Bu Mirta Widya, saya sudah buat Google Form untuk menilai kepuasan pasien. Oh ya ini Bu Ibu ini direktur rumah sakit Bunda. Mantap. Nanti Kars tentunya kan mengadop caranya ini ya Dokter Joni. Tunggu dulu. Oh ya jadi. Ya. Mungkin kita bisa pelajari kalau baik bisa kita gunakan, bisa diadop. Wah hebat juga nih Bu Mirta nih, ya sudah membuat Google Form untuk kepuasan pasien bisa. Ya, kan? Nanti kalau memang bagus kan kita dari rumah sakit kembali ke rumah sakit lagi. Dari Bu Triani, dari Bu Twis, jawabannya ada 2 dan bila benar nilai skornya tidak 0 tapi 1. Wah, ngerti gimana Pak Andang? Ya, jadi itu di pembahasan yang berikutnya ya. Kalau tadi yang saya contohkan itu adalah bersifat memilih satu jawaban yang benar saja ya kan. Ya, kalau lebih dari berarti pilih yang choose box. Boleh saya tunjukkan saja ya. Jadi oke, tunjukkan aja. Nggak puas. Oke, kita tutup dulu. Pada soal ini, contohnya multiple choice ya. Saya ambil form yang sudah saya buat tentang PRA tadi. Nah, form ini misalkan. Ya, ini form bertipe ya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat responden memilih hanya satu jawaban yang benar. Tadi caranya seperti itu ya. Nah, sekarang saya rubah aja ini menjadi responden memilih lebih dari satu jawaban ya. Seperti itu. Nah, kita ganti dengan fill tipe checkbox ya, checkbox. Jadi seperti itu. Lalu scoringnya bagaimana? Sama prinsipnya dengan membuat seperti halnya multiple choice tadi, yakni klik answer key-nya, poinnya berapa, lalu kunci jawabannya ada berapa? Ada lebih dari satu, yang ini dan yang itu. Nah, misalkan ini jawabannya. Jadi katakanlah tentu soalnya dirubah ya. Misalkan kunci jawabannya A dan C benar. Nah, kira-kira begitu. Ya, dan selesai. Jadi mudah sekali ya. Sudah ada di fitur Google. Kira-kira begitu, Dr. Joni. Benar juga kata Pak Budi ya. Kerjaan programmer. Sudah diringkes semua di sini. Baik, kita meningkat lagi, masih ada waktu ya. Pak Hendro Dermawan. Wah, ini teman saya dari Bogor nih ya. Pak ahli jantung nih. Google Form yang sudah dibuat akan berapa lama tersimpan di Google Chrome? Kok di Google Chrome? Bukan di Google Chrome, di Google Drive ya. Google Drive ya nyimpannya. Pak Andang, berapa lama Pak Andang? Kalau pastinya sih saya belum tahu ya, tapi selagi kan selagi belum penuh, di paparan, ada deh. Di paparan yang tadi tentang mengeksplor topik yang saya kemudian akan bahas adalah ada di bawah itu, yakni bagaimana form itu katakanlah kita discontinue, atau katakanlah beda lagi dengan form itu kita tutup atau responden tidak boleh lagi meresponnya. Nah, itu lain lagi ya. Tetapi untuk ini artinya kelihatannya sih tanpa ada itu ya, tetap tersimpan. Tetap tersimpan. Selagi nggak penuh. Berikutnya dari Bu Estefina Makausi dari Manado nih. Bagaimana membuat batas waktu pengisian? Oh ya, batas waktu pengisian, Pak Nang. Ya. Batas waktu pengisian ya. Boleh dikasih contoh aja ya. Kita explore dulu ya. Jadi Google Form itu pun sebenarnya ada beberapa fitur canggih dari pihak ketiga atau disebutnya dengan add-on.
Ya. Oh, iya, Kalau iya. kalau Pak Budi pernah yakni misalkan PowerPoint ada apa namanya fitur add-on-nya juga. Kemudian kalau di Google namanya extension ya, serupa dengan itu ya. Jadi menarik sekali memang program-program berbasis web itu ya. Bisa kita tambahkan fitur-fiturnya. Nah, saya tunjukkan. Kita close. Tadi pertanyaannya apa, Dokter? Jadi maaf. Pertanyaannya membuat batasan berapa lama? ya. Oke. Ya, Itu kapan? Misalnya adanya deadline ini. Ya, hanya baik. boleh dijawab sampai besok pagi jam 7 gitu misalnya. Ya, baik. Kita masuk ke hal-hal seperti itu adanya di settingan ya, Setting. Oke. Ya, setting. Kita lihat Di presentation apa di general? Di general kita lihat General. ini enggak ada sedesi summary. Dibatasi waktu ya. Oke, tidak ada presentation, bagian interaksi tidak ada. Oke, tidak ada. Kita coba masuk ke menu yang ini ya. Jadi kita bisa mengeksplor ya. Jadi meskipun yang baru saja kita apa namanya kita ulas itu adalah versi basic, boleh saja Bapak Ibu kemudian mengeksplornya karena memang tadi kan mudah ya. Mudah. Jadi bisa klik di sini, oh tidak ada. Nah, di sini. Jadi bisa ekspor. Kalau ini add collaboration preference, coba kita lihat di sini tidak ada. Jadi memang tidak ada ya. Namun demikian kita coba di add on ya. Tapi selama ini Indra pernah bikin itu kalau untuk ngirim film batasin jam 7 pagi katanya. Udah habis itu nggak diterima. Saya nggak tahu apa bagaimana tuh Indra. Pagi. Boleh Mas Indra, boleh sharing. Coba ada Mas Indra nggak? Ya. Coba Indra, biasa kita batasin tuh kalau kirim video tuh. Atau itu jawaban. Manual Pak bikinnya Pak. Manual. Jadi bukan di sini ya. Oke. Jadi nggak bisa otomatis, jadi kita di jamnya gitu kita tutup ininya harus menerima responnya. Ya. Oke. Nah. Baik, kalau gitu saya tunjukkan ada tadi fitur add-on ya. Kita back keluar dari aplikasi Google, masuk dari aplikasi Google Form, kemudian masuk ke menu Google App. Nah, disinilah Bapak Ibu juga dapat mengeksplor fitur-fitur daripada Google ya, aplikasi Google atau disebut dengan Google Apps. Jadi Google Apps itu ada apa namanya yang bersifat gratis atau juga bersifat untuk bisnis. Nah, itu berbayar, ada bayarnya juga yakni masuk ke Google Workspace. Berlangganan ya, Dr. Joni ya. Ada langganannya. Nah, kita bisa cari di sini. Masuk ke Workspace. Ya, kita bisa cari yang gratisannya. Kita hide, katakanlah semua topik untuk mengenhance Google Form. Google Form dengan keyword ini cari seperti tadi Prof Budi tadi bilang ya. Pokoknya tinggal ketik saja. Sama juga seperti ini. Jadi langsung. Nah, di sini form limiter tapi bayar apa ya, bukan bayar ini ya. Ini apa 10 juta pemakai. Ini 6.000 apanya nih? Bintangnya ya. Ya bintangnya, sorry ya, bintangnya bukan harganya ya. Bukan harga itu. Ya, bukan harga, ini bintang, artinya rating ya, rating itu ya. Nah, ya artinya bisa mengeksplor di sini ya Bapak Ibu. Bisa dicobakan, silakan form limiter. Kita bisa lihat deskripsinya dari aplikasi yang ditawarkan oleh pihak ketiga ini. Yakni form limiter itu dia freemium. Free dulu nanti baru premium. Iya, betul. Jadi ilmunya freemium. Betul, bisa membatasi berapa maksimum respon atau respondennya, kemudian kapan akan dia katakanlah expired, kemudian kira-kira begitu ya. Jadi ada di pihak ketiga, aplikasi pihak ketiga. Oke. Konsep freemium, pertama kali pakai free, berikutnya kalau mau premium. Kayak YouTube juga. Baik. Menarik sekali. Ya sedikit lagi waktu ya kalau kita mau kasih nanti Pak Budi kasih ada terakhir oleh Pak Budi nanti ya. Bu Estefina sudah ya habis ya di QA habis. Tapi ada yang nanya juga di chat. Yang terhormat Pak Endang dari Pak Rusdi nih. Mau tanya bagaimana mengacak soal agar urutan soalnya berbeda untuk orang lain. Jadi kalau kalau yang jawab Pak A itu gini 1, 2, 3-nya. Kalau Pak B nanti bacanya B, C lain lagi. Bisa nggak itu? Ya, sudah ada di fitur Google Form tersebut. Ada SMA juga nih. Di settingan namanya shuffle. Shuffle ya, ada shuffle, kita bisa. Boleh kasih lihat Pak Da. Tunjukkan ya. Puas di Pak Rudi nih.
Shuffle ya, kayak lagu juga ya. Di lagu kan ada shuffle tuh kalau apa namanya itu? Kita cobakan yang ini. Ya, kemudian maaf. Bukan ini. Pretest PPRA mana ya? Yang ini ya kayaknya. Oke. Ya. Kemudian masuk ke settingan ya. Tutup dulu ini. Katakanlah di sini ya. Kalau tidak salah di sini ada opsi shuffle option order ya. Jadi di setiap pertanyaan Bapak Ibu bisa klik di sini shuffle option order. Jadi urutan-urutannya nanti bisa bertukaran. Shuffle option order. Shuffle option order ya, diklik di sini. Jadi mana itu adanya Pak? Adanya di setiap pertanyaan. Enggak. Ya. Anunya? Jadi di mana? Di setiap pertanyaan yang kita buat, ikonnya ada di tombol ini 3 ini ya. Titik 3 ya. Ya, betul sekali di sini kita centang. Nanti shuffle option order. Kira-kira begitu. Iya. Ya, ada. Terjawab ya Pak Rusdi. Oke, kita lihat lagi ada yang terakhir Bu Andi Dewi Batari ya mungkin ya. Mohon penjelasan untuk add section. Bagaimana membatalkan add section tersebut? Ya. Section. Jadi add section. Ya, ADD baik. Section, ya. Oke, section ini udah tingkat mahir nih sebenarnya sih. Kalau tadi kata Pak Budi udah levelnya itu ya. Ini udah universitas nih. Ya. Jadi form yang tadi kita buat adalah yakni polanya responden melihat dari atas ke bawah, kita scroll series terus bergulung. Nah, section adalah bagian. Baik, saya tunjukkan. Di bagian itu adalah blok-blok ya. Jadi katakanlah bagian data responden, satu blok. Kemudian kita klik next, maka bagian mengerjakan soal. Nah, kira-kira begitu. Nah, tidak series nanti di coupling ya. Ya, di coupling itulah section. Untuk menghapusnya kita contohkan. Silakan. Katakanlah kita tambahkan di sini section. Nah, ini section ya. Jadi Bapak Ibu explore di bagian ini memang tools-toolsnya ya, field type-nya section. Nah, ini. Paling bawah ya itu. Sudah otomatis ketika dibuat section, maka section yang lain jadi keseluruhan form itu otomatis sectionnya ya seperti ini. Oke, nah, section. Kemudian bagaimana untuk melepas supaya tidak ini section ya, the section. Ini kan artinya kita mengklik section maka tampil di sini sectionnya. Section baru yang kita buat misalkan ini adalah section B lah begitu ya. Section B. Atau saya buat begini, ini kurang mewakili ya, kurang mendeskripsikan ini sectionnya. Section itu kita buat di sini. Tambah section. Coba kita taruh di sini. Nah, jadi section itu semacam deskripsi ya, deskripsi dalam satu blok ya, tapi ya. Kelompokan ya, betul, mengelompokkan. Kalau ini adalah seksi judul, jadi bagian-bagian dari form itu namanya section ya, dikelompokkan. Lalu section ini kita kasih namanya biodata responden misalkan begitu ya. Responden di bawah soal. Oke, begitu juga di bawah. Di bawah ini adalah soal ya, kita gitu. Kita hapus dulu. Misalkan ini delete. Nah, ini men-delete section. Ya, tadi pertanyaannya kan men-delete section. Yeah. Delete section seperti ini. Artinya, nah, bagaimana section yang di atas tidak hilang, ya kan? Jadi section itu diletakkan sesuai dengan dimulainya kelompok itu ya. Misalkan, nah ini section kita hapus juga. Tadi ke klik ya, klik soal adanya di sini ya mulainya. Berarti kita letakkan di mana ya sectionnya, di sini atau di sini? Baik, kita tempel di sini add section. Nah, berarti salah nih, salah ya. Adanya di atas, di sini, di atasnya section. Nah, artinya di mana akan disisipkan berarti berada di bagian atasnya ya. Misalkan kan pilihan ganda nih. Ya, jadi, di atasnya ya. Berarti di atasnya tempel dulu di bagian atas. Kayak Excel ya, nambah row gitu ya. Ya.
Artinya memposisikan section itu di mana diletakkan, maka letakkan kursornya atau pointing mouse-nya di bagian sebelum adanya section ini ya. Jadi tempel dulu di sini, tempel dulu baru add section gitu. Kita tambahkan, kita kasih judul misalkan soal. Ya. Jadi pengelompokan ini ya. Pengelompokan. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi menghapus section dengan mudahnya. Jadi ada titik 3 ini atau menu yang mempunyai fungsi ya, fungsi menduplikat, memindah ya, menghapus ya, menggabungkan, kira-kira begitu. Ya. Baik, Pandang. Ya. Lah, saya ingin sisakan waktu 20 menit, Pak Budi mau ada demonya tuh nanti. Bukan demo, atau ada topik baru. Nah, tapi Pandang selesaikan dulu ini. Tolong ditampilkan ini terakhir dari Bu Hermin ya. Dokter, alhamdulillah bisa ikut pelatihan infografis. Apakah PPT bisa di-share? Tidak ingat semua. Bisa. Jadi tolong dikasih alamat sama yang kemarin ada 12 slide yang untuk PR-nya itu. Ya baik, di chat ya. Linknya di chat ya, di chat kasih Google atau di Google Drive, di chat aja. Ya. Jadi ada PR buat peserta minggu depan, sudah bisa membuat Google Form. Saya sudah siapkan materi tentang PPRA yang mudah ya, tinggal dibuatlah soal 10 aja atau 8 lah. 8 soal atau 10 terkait PPRA, materinya saya sudah kasih, nanti Pandang taruh di chat room sama alamat dari PPT-nya juga ya. Ini tutorialnya. Nah, jadi selesai ini baru nanti kita minta Pak Budi sedikit, mungkin ada yang sudah disiapkan juga buat perangsang yang grup infografis ya. Jangan sampai dianggap infografis hilang sama sekali. Nanti marah nanti grup infografisnya. Ini kan saya sebut perluasan tadi kan. Hebat. Ya. Mungkin giliran sambil Pandang menyiapkan, Pak Budi boleh. Pak Budi silakan. Pandang saya menyiapkan itu ya, alamat untuk tutorial dan materi untuk membuat Google Form. Sekarang saya persilakan Pak Budi, apa yang mau ditampilkan yang 360 derajat apa kalau nggak salah itu yang seru itu ya. Betul. Silakan apa ini aja. Jadi ya. Agak-agak nyeleneh Dok, tapi ya ini mungkin Kars Infografis jadi pionir lah ya, pionir. PowerPoint bisa 360, belum ada Dok. Saya cari materi kemana, belum ada Dok. Nah jadi kali ini saya akan mencoba membawa PowerPoint ke level yang agak tinggi Dok. Jadi pengalaman baru buat yang menyajikan dan membuat yang bagi audien gitu Dok. Jadi ternyata dari PowerPoint kita bisa membuat presentasi yang virtual seperti itu Dok. Jadi nanti mungkin jangan kaget ketika peserta seminar jadi kayak gini Dok, pada muter gini Dok. Nah, terus gitu, ke atas, ke bawah gitu Dok. Jadi kayak kayak gini Dok, ke atas gitu Dok. Nah, nanti jadinya kayak apa gitu ya. Betul Dok. Nah, jadi izin sharing Dok ya. Monggo. Pak Niko udah melotot itu udah ngeliatin. Aduh, saya deg-degan kalau ada Pak Niko. Pak Niko sebentar besok udah muncul itu. Nah, jadi selama ini Dok, selama ini kalau kita membuat presentasi apa istilahnya tuh yang pakai video 360 derajat itu kita harus membeli kamera 360 derajat seperti ini Dok, panoramiknya gitu Dok. Ini kan minimal 2 juta, 4 juta Dok ya. Terus setelah diolahnya pun kita perlu aplikasi ya agak berbayar. Kan jadi tantangannya ini, betul. Jadi Dokter Hani itu, Bu tolong usahakan nggak perlu beli kamera dan ini, tapi pakai PowerPoint. Saya coba Dok, ternyata bisa Dok, Dok. Jadi sebuah hasil PowerPoint dari kita bikin presentasi, kita coba di sini misalkan Dok ya. Nah saya coba, nah seperti ini Dok. Mohon maaf. Nah ini adalah slide PowerPoint Dok. Slide PowerPoint seperti biasa, diekspor seperti biasa menjadi gambar biasa dan sedikit ada trik. Nah ternyata bisa tuh ternyata jadi sebuah presentasi virtual reality gitu Dok. Jadi 360 derajat. Nah kelebihannya tuh gini Dok. Kan biasanya kalau kita presentasi itu ya next, slide selanjutnya. Next ya. Tapi ini enggak ya? Next. Ini enggak Dok, jadi si gambar itu
si gambar itu memperbolehkan kita untuk berinteraksi gitu dok. Jadi ketika yang audien melihat slide pertama, misalkan ini dok, slide pertama, oh sudah menyimak beres. Nah si audien ini tinggal bisa menggeser dengan mouse atau dia membelokkan handphonenya gitu dok, seperti itu. Jadi memang seperti inilah kira-kira dok. Nah, jadi seperti planet gitu dok. Seperti itu. Jadi nanti kelebihannya itu, mohon maaf. Kelebihannya itu 360 derajat ini kita bisa memasang 4 sampai 5 slide, bahkan 15 slide dalam satu tampilan gitu dok. Dan itu pun audien bisa berinteraksi kan. Ini hanya gambar biasa dok ya, gambar biasa seperti ini gitu dok. Nah seperti ini nanti di sini kita bisa memutar video, bahkan di seperti ini dok, boleh di mana ya? Nah ini dok, ini kan video PowerPoint yang kita ekspor seperti biasa. Nah terus kita convert menjadi 360. Nah seperti ini saya perbesar. Nah, seperti ini dok ya. Ini sebetulnya bukan video biasa dok, tapi dia video PowerPoint, hanya dia dikasih panorama 360 dok. Putus. Jadi di sini audien bisa menikmati beberapa slide sekaligus dalam satu tampilan dalam panorama 360 derajat seperti itu. Bahkan di istilahnya di 360 ini kita bisa menampilkan grafik, menampilkan GIF seperti ini berjalan nantinya gitu dok. Smart art, semua yang ada di PowerPoint gitu, seperti itu dok. Nah itu jadi intinya seperti itu. Nah jadi untuk materi ini karena saya tidak ingin merusak suasana, jadi ini sangat bagus materi yang Google Form ini. Jadi mungkin saya hanya memberikan linknya dok ya. Saya berikan linknya. Ya, link aja. Nah, link. Kasihan nanti dok chat mana ya di chat ya. Saya tutup dulu sebentar dok ya. Nah saya sharing di kolom chat. Oke. Nah itu jadi di link itu nanti akan ada dua PowerPoint tuh. Pertama ini tata cara untuk membuat bagaimana sebuah presentasi PowerPoint bisa menjadi gambar 360 ataupun 360 video 360. Nah sebelahnya itu adalah template PowerPoint untuk 360. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba di situ mengganti fotonya, mengganti videonya. Dan bagus kalau ada template itu enak. Gitu dok, seperti itu dok. Nah jadi mungkin seperti itu nanti pada akhirnya nanti seperti yang kita sebelumnya menilik sejarah sebelumnya dok. Nah jadi kan dulu kita membuat video presentasi dengan PowerPoint gitu dok ya. Nah, nanti kita berlanjut ke YouTube channel, mencoba membuat sebuah channel yang berisi dengan konten-konten yang kita produksi dari PowerPoint. Nah, lalu kita beranjak ke website yang agak kemarin. Nah, setelah ini saya akan mengajak nanti untuk berani dengan PowerPoint untuk membuat presentasi 360. Nah, ternyata bisa dok. Dan itu hanya ada di Kars Infografis ternyata. Tidak ada di yang lain. Bukan main ini ya. Materinya itu silakan Anda beli dulu kamera. Nah, itu masalahnya dok. Kita kan yang gratisan nomor 1 lah dok. Jadi cukup dengan PowerPoint, tidak perlu beli kamera. Nah, itu bisa kita membuat presentasi 360 seperti itu dok ya. Nah, dari presentasi itu nanti kita akan beranjak juga nanti membuat virtual tour ini mirip dengan PowerPoint dok, hanya saja satu stepnya tuh terdiri dari istilahnya itu presentasi 360. Jadi terdiri dari beberapa presentasi 360. Ya, mungkin gitu, virtual tour ya. Seperti itu dok. Nah seperti ini dok. Saya ini ya. Nah ini ada virtual tour. Pertama di sini ada
kalau kita lihat di sini ada 3 tempat ya dok. Ini umpamakan saat ada 3 slide nanti dok ya, ada 3 slide. Nah, satu slide-nya itu nanti akan kita isi beberapa slide. Nah, ketika beranjak ke bab selanjutnya, nanti kita kasih satu titik di sini point of interest dok ya namanya itu, atau misalkan hotspot kalau di istilah 360. Nah, kalau titik ini diklik, itu akan keluar semacam keterangan misalkan seperti itu dok. Nah, ketika kita akan beralih misalkan ke tempat lain atau slide lain, nah nanti kita kasih satu hotspot lagi di sini dok. Nah, ketika ini diklik, dia akan berpindah ke slide yang lain seperti itu dok. Nah, ini virtual tour. Jadi virtual tour ini akan kita hack, akan kita manipulasi agar nanti Bapak Ibu bisa membuat presentasi 360 derajat dalam beberapa episode gitu dok ya. Nah, kalau ini kita klik hotspot ini, nanti akan berpindah ke slide selanjutnya dan seperti itu dok. Nah, biasanya mereka itu kan untuk membuat virtual tour ini nggak akan jauh seperti ini dok. Silakan Anda beli dulu kamera 360 kan dok. Nah, kalau kita nggak usah dok. Silakan Anda buat istilahnya presentasi di PowerPoint yang sudah tadi disediakan di sini dok, di Bitly yang Cars Tutorial 2020. Di sini ada template. Nah, seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mereplace di sini, mau ditempatkan di atas nanti seperti itu, apapun juga. Nah, di sini yang saya masukkan tadi, kenapa keunggulan dari 360 ini, dalam satu slide kita bisa menampilkan 4-5 ya dalam satu baris. Nah, seperti itu dok. Bahkan nanti beberapa episode yang tadi, jadi kita buat slide lagi, itu nanti akan muncul lagi dok, panorama tempat. Nah, seperti itu dok. Nah, ini semua murni kita buat di PowerPoint dok. PowerPoint dok. Nah, di sini jadi di folder ini Bapak Ibu nanti akan disediakan tata caranya di satu PowerPoint ini, dan untuk latihan di template PowerPoint ini dok. Alamatnya ada di chat room ya, alamatnya URL-nya ya. Betul dok. Sebetulnya gini sih dok, masih di Bitly ini dok. Jadi Bitly.cars.tutorial. Nah, tinggal diketik halaman yang sama seperti sebelumnya dok. Ya, ya. Bitly Cars.tutorial 2020, tinggal di enter. Ya. Nah, di sini ada folder 360 dok. Oh iya. Nah, ini. Saya udah lihat itu, saya udah buka. Gitu. Ya, jadi membuat animasi itu ternyata cukup 2 PowerPoint aja ternyata dok. Tidak serumit yang mereka dapatkan. Mereka mungkin pelit ilmu lah. Nah, kalau kita semua rumah sakit di Papua harus bisa membuat virtual tour. Nah, jadi seperti ini dok, target kita dok, nanti secara bertahap pokoknya sampai paling atasnya augmented reality. Bukan main itu dok. Kalau augmented itu seperti ini dok. Yang masukkan ini, dok, dinosaurus itu kan? Enggak. Nah, jadi umpamakan Bapak Ibu tuh presentasi di sini dok ya, di audien, di panggung seperti ini. Nah, grafisnya ini akan muncul di sebelah Bapak Ibu seperti itu secara otomatis dok gitu dok. Jadi secara animasi gitu dok. Live seperti augmented reality dok. Ya. Betul dok. Nah, seperti itu dok. Jadi tidak perlu lagi kita lihat di proyektor slide next, nggak usah dok. Jadi nanti di augmented reality ini ketika dokter berbicara, mari kita lihat pada data berikutnya, itu nanti akan mengikuti dok, memberikan seperti itu. Nah, ini di panggung nyata itu dia nggak kelihatan dok, kapal ini dia harus dibantu dengan apa istilahnya tuh handphone dok. Jadi kita melihat dengan handphone itu ya nanti seperti ini. Nah, ini yang dinamakan augmented reality itu dok. Jadi slide-nya itu sudah seperti makhluk hidup di pinggir kita gitu, di presenter kita gitu. Seperti itu dok. Nah, ini
mudah-mudahan Kars Infografis harus jadi pionir sampai ke sana ya. Weh, cita-cita itu. Oke. Ultimate goal-nya tuh ya. Oke. Betul, Dok. Nah, yang tadi kan, yang motret ke atas ke bawah itu buat apa? Katanya cuma PowerPoint kan? Kok tadi Pak Budi bilang motret ke atas ke samping tuh maksudnya untuk mendapatkan ini materinya, materi PowerPoint-nya? Maksudnya yang kan tadi Pak Budi awal cerita, nanti jangan heran kalau di seminar ada orang motret ke sini, ke sana, ke sini. Iya, Dok. Iya. Maksud saya itu nanti jadi gini, Dok. Setiap nanti audien yang melihat PowerPoint 360 derajat itu kita tidak perlu menggeser-geser slide, tapi nanti audiennya sendiri yang berputar gitu. Jadi seperti ini. Jadi, Dok, melihat pakai handphone, nah dia kalau misalkan di depannya itu slide pertama, nah seakan-akan di sebelahnya itu slide kedua. Dia geser tuh ya? Gitu. Tinggal muter aja gitu tuh. Wah. Ya benar-benar. Bukan motretnya ya. Nanti bisa dilihat, Dok, di sini, Dok, dicoba. Saya kirim ke chat, Dok ya, chat. Chat ini, Dok ya. Chat. Di sini ada video YouTube, Dok. Ada video YouTube yang 360 derajat yang kita bikin dari PowerPoint. Nah, cara melihatnya tuh jangan kalau ini kok diem aja sih apa ramenya? Ya iya karena 360. Coba nanti melihat YouTube-nya seperti ini, Dok, digoyang-goyang gitu, Dok. Gitu, Dok. Muter gitu, Dok. Atas, bawah gitu, Dok. Nah, kan biasanya kita melihat di TV itu ada yang pakai kacamata itu, Dok, yang ditempel gini tuh. Nah, itu sama saja sebetulnya. Sama itu ya. Kalau pakai kacamata ya mungkin dia kayak gini ya. Jadi seakan-akan si audien itu dibawa ke satu istilahnya itu ruangan yang ternyata di setiap ruangan itu penuh dengan slide semua, Dok. Jadi gitu ya. Ya, Dok. Jadi si audien itu bisa istilahnya bisa memilih sendiri mau slide mana dulu yang dia baca gitu, Dok. Mau apa dulu yang dia baca seperti itu, Dok. Nah, ini mungkin agak-agak melompatnya sangat jauh, begitu, lompat galah mungkin. Tapi karena ini amanah dari Dr. Hani, Dok, harus bisa. Nggak perlu beli kamera, tapi pakai bisa, Dok. Akhirnya ya seperti itu, Dok. Ya mungkin gitu, Dok. Mungkin pertemuan. Baik, terima kasih Pak Budi. Keren, banyak yang kasih komentar. Keren Pak Budi ya. Jadi nanti tutorialnya dibuka di biasa ya, Kars tutorial 220 ya, Pak ya. Betul, Dok. Oke, terima kasih Pak Budi. Pak, ini Pak Endang kasih tulisan tapi belum ada alamatnya materi itu. Chatnya nggak bisa saya upload ya, nggak bisa ya. Oke, jadi pasang di alamatnya aja lah di alamat aja ya. Oke. Nah, alamatnya nanti dikunjungi oleh peserta. Berapa banyak yang nanya nih yang tutorial tadi? Sama untuk bikin PR kan? Kita persilakan membuat latihan. Ya, PR-nya juga di sana. Ke depan. Ya, waktu kita sudah hampir habis, tinggal 10 menit biar Pak Toto akan memberi kata penutup nanti. Jadi di mana? Endang mau kasih di mana? Alamatnya aja? Di alamatnya saja ya, alamat saja nanti di mana yang biasa disimpan itu. Ya. Apa alamatnya tuh kita tutorial? Tanya Indra lah yang biasa. Indra udah bikin belum Google Drive-nya? Iya, saya belum terima filenya, Pak. Oke lah. Nanti kalau gitu filenya dikirim ke Indra. Kasih pakai alamat yang biasa di WA group, nanti kita mainkan ya. Ya, ini dia. Nah, ini dia. Masih kosong ya, Pak, foldernya nanti. Masih kosong. Nanti bisa diakses Pak di sana. Masukkan ke sini ya. Di Bitly Kars tutorial 2021 sekarang ya. Latihan ini. Nanti jangan langsung terus ditutup, terus itu dulu dikasih. Ya. Jadi... Baik Pak Toto, sudah cukup nih, menarik sekali. Saya persilakan Pak Toto, ada waktu 10 menit untuk memberi closing statement. Baik. Pak Endang presentasinya udah sangat bagus ya, dan surprise betul apa yang Pak Budi sampaikan. Teman-teman ini kita ngajarinya kan step by step ya.
Ini sebetulnya baru langkah pertama nih. Pertanyaannya udah langkah kelima, keenam gitu ya. Tapi itu menunjukkan bahwa wah ini materi ini sangat menarik gitu ya. Sangat menarik sekali sehingga pada berikutnya dan materi ini tidak ada gunanya kalau tidak dipraktekkan. Ya, kalau tidak dipraktekkan itu ya tidak ada gunanya sama sekali. Jadi harus dicoba dipraktekkan. Teman-teman itu nanti PowerPoint-nya bisa diunduh pada link yang akan dibuat itu nanti bisa diunduh terus dipraktekkan langkah demi langkah. Jangan loncat dulu deh ya sesuai dengan ajaran. Nanti minggu berikutnya akan lanjutannya gitu. Dan mohon disiapkan juga pertanyaan untuk mungkin untuk Google Form ini butuh 2 atau 3 kali, 2 atau 3 kali sampai teman-teman betul-betul bisa untuk membuat formulir yang memang contoh misalnya membuat formulir yang tadi sudah ditanyakan untuk kepuasan pasien kan ada kan formulir kepuasan pasien atau formulir untuk patient safety culture gitu ya. Atau apa saja begitu sampai bisa betul gitu dan itu yang pertama. Jadi terima kasih Pak Andan, Pak Budi, waduh itu awesome itu ya, surprise sekali. Tadi kita sudah dikasih contoh nantinya sampai ke augmented reality ya. Saya jadi ingat itu siapa pendirinya Apple yang sudah meninggal itu? Steve Jobs. Saya pernah melihat videonya Steve Jobs waktu mempertunjukkan augmented reality. Itu waktu itu saya hanya melihat ini sih mungkin masih lama gitu. Ya, maksudnya lama untuk bisa kita kuasai gitu ya. Nah, ternyata Pak Budi sudah ada di depan kita. Jadi makanya luar biasa Pak Budi ini. Tapi sebelumnya 360 derajat ya. Jangan khawatir itu terlalu mahal karena coba nanti teman-teman ketikkan aja di belibeli.com itu atau di Tokopedia kamera 360 derajat itu ada yang harganya cuma beberapa ratus ya, 300.000 ada, 200.000 ada, tapi ada yang 1,7, ada yang kalau sudah pinter banget nanti ada yang 9 juta juga ada ya kan? Tapi ada yang 3,5 juta, jadi sangat variatif. Tapi kalau saya nanti beli ya yang coba yang murah dulu gitu. Nanti kalau sudah baru ya kalau sudah senang baru ambil yang lebih mahalan dikit gitu. Sebab biasanya karena alat elektronik tuh kalau langsung yang mahal kita frustrasi karena menunya banyak banget gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Budi itu ada di depan mata. Yaitu siapa? Pak Budi itu yang di depan mata. Jadi nanti 360 kalau sudah baru naik ke sebelum augmented apa tadi Pak Budi? Virtual tour. Oh, virtual tour. Ini juga virtual tour. Itu nanti teman-teman khususnya yang masih di rumah sakit itu juga bisa nanti membuat itu untuk dipasang di website gitu kan? Ya, jadi seolah-olah pengunjung website itu betul-betul datang ke rumah sakitnya, melihat sisi-sisi rumah sakit, ya, seperti datang betulan. Itu virtual tour. Tapi yang paling keren nanti augmented reality. Yang augmented reality ini baru bisa kita pakai kalau sudah nggak ada COVID lagi. Artinya kita berdiri di panggung, dan kemudian ada gambar-gambarnya yang berada di samping kita gitu ya. Itu tapi sekarang tentu saja nanti akan kita pelajari ilmunya. Jadi teman-teman pokoknya Kars ingin surveyor semuanya itu ya harus transformasi ke digital ya, semuanya transformasi ke digital. Dari teman-teman ini apalagi ya penggiat kayak Akyung ya, dan teman-teman lain pasti sudah
langsung searching tuh harga dari 300, kamera 360. Kalau Akyong langsung beli yang paling mahal tuh, ada yang 9 juta ya. Itu mereknya Super HD. Super HD. Ya, jadi ada banyak sekali gitu. Baik. Surprise sekali hari ini memang kita pakai untuk mengejutkan kita semuanya ya, agar tetap mengikuti edukasi surveyor berkelanjutan. Dan teman-teman, ini IT juga termasuk ESP juga, gitu, karena ini adalah alat penunjangnya ya. Kars juga sudah membuat sistem untuk survei survei online dengan metode yang sepertinya kita berada di rumah sakit, itu persis kayak yang Pak Budi sampaikan tadi ya. Pak Joti dengan timnya sudah membuat itu. Nanti itu kita ya semuanya menuju proses digitalisasi sehingga kita bisa pakai online ya. Nah, itu kita bisa melakukannya dengan baik. Baik, mohon berikan salut, tepuk tangan untuk Endang dan juga untuk Pak Budi. Terima kasih dan terima kasih juga para teman-teman surveyor dan juga teman-teman rumah sakit. Kita bertemu lagi minggu depan, nggak apa-apa Pak Joni, kita minggu depan, berarti hari Kamis lagi. Ya, Kamis siang lagi. Tolong yang tadi PR ditampilkan, Indra ditampilkan lagi ya. Nanti mohon ada yang sudah mengerjakan PR, nanti hasil karyanya kita tampilkan pada Kamis. Seperti Bu Mirta tadi udah bikin katanya Google Form, boleh dia tampilkan nanti. Teman saya itu direktur, sekarang direktur di mana nih? Ya. Di grup Bunda Pak. Ya. Jadi beliau sudah bikin kepuasan pelanggan, bisa ditampilkan nanti. Sudah ya. Indra. Itu nanti buat contoh untuk yang lain. Kalau perlu di-share gitu ya. Sudah di-chat ya. Baik. Terima kasih. Ya. Silahkan Pak Joni untuk ditutup dengan doa. Ya. Silakan. Baik teman-teman, ya tadi sudah ditutup, diberi arahan Pak Toto. Jadi ini kita mulai. Silakan baca di chat ya. Segera nih sebelum tutup di chat sudah ada yang Kars tutorial 2021 dan 2020 yang untuk Pak Budi tadi masih di 2020. Kalau jangan ditutup dulu ya, Indra ya, biar nanti agak lama. Yang 2021 yang untuk PR ya materinya. Baik, kita akan tutup dengan sama-sama membaca doa. Kembali saya akan pimpin secara Islam. Mohon teman-teman yang selain Islam menyesuaikan dengan ajaran masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim azim sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas karunia-Mu kepada kami. Kami telah menyelesaikan pelatihan ini, insya Allah bermanfaat, menambah keterampilan kami, menambah ilmu kami, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk organisasi dan untuk rumah sakit di seluruh Indonesia. Ya Allah, kami selalu minta bimbingan-Mu, petunjuk-Mu, tunjuki kami di jalan yang lurus, lindungi kami dari COVID-19, baik yang sedang dalam pengobatan maupun dalam pemeriksaan, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta dan hanya kepadamu kami menyembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, 439 peserta, Pak. 439 tadi topnya.